Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat pagi! Pagi! Infinite Dream. Work together, happy together, success together. Good Cepeng. Wah, Jumpa lagi Wah, ya ini kita dengan jumpa lagi ya. Charles dan Ipin Upi. Dan kali ini bintang tamunya ya pasti kalian semua udah kenal lah ya. Ini mah artis gitu kan, artisnya Infinite Dream. Jadi saya yakin A Dream Warrior pasti udah nggak asing lagi lah ya. ya. Gitu. Ya sebelumnya nih karena emang momennya kita hari ini tuh bulan Ramadan gitu. Jadi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat buat menunaikan teman-teman ibadah sekalian puasa. Yang menjalankan semoga amal ibadahnya di bulan puasa ini diterima Allah SWT. Amin. Amin. Nah teman-teman, kayaknya tamu kita hari ini tuh orang yang spesial banget. Oh, sangat spesial, sangat spesial. Jujur Li, gua tuh surprise banget sama tamu kita hari ini. Kenapa nih Mas? Sebenarnya waktu ada good news istilahnya, wow-nya itu pada saat jedernya itu, gue tuh udah pengen gila nih orang gimana. Memang orangnya gila, memang orangnya gila Mas. Jadi benernya kalau kita bilang nama dia ini udah tercemar kayaknya ya. Tercemar. Beneran tercemar gitu. Siapa sih nggak kenal dia nih? Iya benar. Nggak Sosoknya mungkin dia nggak ada ini yang nggak bener-bener kenal ya, kan. kayaknya dia udah tercemar namanya di Infinite Group lah gitu maksudnya ya. Apalagi yang udah pernah bareng sama kita training dan segala macam. Iya. Udah nggak asing sama dia, bener udah nggak asing. Nggak tahu kamar siapa yang diketok, kita keceplosan Kan ya. keceplosan Gitu kan. juga. Kamar siapa Bapak? Oh maksudnya ketok-ketok mau pinjam charger gitu. Chargeran apa nih? Chargeran. Colokan. Oh, salah lagi. Gua salah mulu gua. Oke. Nah, jadi teman-teman hari ini itu tema kita itu sebenarnya sih nggak selengean juga sih sebenarnya. Enggak, karena ini tell story-nya dari real ya. Ini benar-benar dari gestar kita. Yang dia memang pada saat itu posisinya sempat sukses ya. Pada saat di Bankers dia sukses, punya aset, terus setelah itu dengan adanya kejadian sampai asetnya harus hilang semuanya. Ya, Betul seperti itu ya Bapak Andre ya. betul. Gitu. Iya, Andre aja nggak usah Oh iya, apa-apa. iya Pak. Iya, saya ucapkan selamat datang di Iya. PMI ya, dan selamat datang dan selamat Ini apa merasakan singkatannya? Hah? Ini apa singkatannya? motivation and Oh iya, oke. inspiration Lu kan. ingatnya palang Ada merah Oh, mulu. podcast ya. Gue masih ngeblank nih gue nih karena gue ada di sini nih. Oke, gimana? Lanjut. Nah ini kita ke pertanyaan pertama dulu ya Pak Andre ya. Andre ya. Gimana? Bagaimana bisnis asuransi ini bisa menjadi kesempatan kedua Iya, sesuai buat dengan judul Andre? Jadi Karena kan kalau kita mengingat nih ya Mas ya. Bener. Nah, Teman-teman karena- pengen tahu juga gitu. Lo bilang kesempatan kedua. Apa sih yang kesempatan kedua tuh? Gini, udah nih pertanyaan itu aja. Udah dong, jangan panjang-panjang. Buset kayak ujian gitu. Gini, oke. Gua cerita dulu dari historical gua dulu nih ya. Gitu. Jadi karena memang gue dulu backgroundnya keluarganya bukan keluarga berada lah. Oke. Biasa-biasa aja lah ya. Dan kemudian dulu waktu SMA nyokap gua udah sakit parah. Waktu itu dia sakit diabetes sampai cuci darah gitu ya. Dan semua barang-barang di rumah sampai rumah juga itu Artinya habis. membutuhkan biaya yang begitu banyak, begitu besar. Sangat besar Pada ya. Saat itu, pada saat itu cuci darah satu kali itu 750.000. Mungkin sekarang kayaknya udah 5 Oh juta, iya, udah 3 juta, 4 berlipat-lipat jutaan lah ya. kayaknya. Iya, iya. Zaman dulu tuh 750.000 dan itu Udah tuh sangat banyak harga kan. segitu tuh udah gede Udah zaman gede, dulu ya. Benar. Dan itu nyokap gue dulu harus seminggu 2 kali cuci darah. Seminggu Gitu 2 ya. kali. Nah, seminggu 2 kali gitu kan. Dan di rumah itu nyokap gue dulu single parent lah. Oke. Punya anak 5, gue anak bungsu. Oke. Gitu ya. Nah, terus nyokap gue tuh dulu dia yang tulang punggung keluarga, intinya dia yang cari duit lah ya. Gitu. Nah pada saat itu posisi gue masih SMA, jadi belum bisa ngapa-ngapain lah ya.
Nah akhirnya yang keadaan yang terpaksa akhirnya karena memang nyokap gue udah gak bisa kerja, akhirnya gue yang harus menggantikan posisi nyokap gue. Mau nggak mau karena karena nyokap gue dulu kakak gue juga ibaratnya udah pada mencar semua, mereka udah punya kehidupan masing-masing, tanggungannya itu sebenarnya cuma tinggal gue doang nih yang masih sekolah. Otomatis gue harus bisa bertahan ibaratnya buat beli obatnya nyokap gue, buat beli beras di rumah, terus sama buat bayar SPP itu pun gue masih banyak nunggak dulu. Kalau gue inget untuk ya. ngidupin Pada lu waktu sendiri itu- sama akhirnya tadi dulu gue gitu sempet jualan lah, dulu jualan minyak tanah. Pada bro. waktu Minyak tanah. itu Lu pada jualan waktu minyak, sekolah bro? ya? Jualan minyak gue, Pada waktu masih sekolah? masih SMA. SMA kelas 2, jualan minyak tanah gue dulu. Berangkat jam 4 pagi gue ke pasar. Terus gue jualan minyak tanah, berangkat ke sekolah itu jam setengah 7, jam 6-an lah, lepas jam 6 lah gue berangkat ke sekolah. Itu baju gue tuh udah semuanya isinya tuh udah bau minyak tanah semua. Minyak tanah lah. Jadi parfumnya parfum minyak tanah ya? Ya, mulut gue aja bau minyak tanah, karena kan lu Karena nyedot kan? nyedot Iya, minyak tanahnya pakai selang itu kan disedot pakai mulut, dan itu gue udah sering banyak minum minyak tanah. Jangan-jangan lu begini karena kebanyakan minum minyak tanah ya. Makanya gue ini melar nih gue nih. Ngembang gue. Iya, ngembang lu kayak karet Iya, lu. minyak kayak karet ngembang gue. Banyak minum minyak tanah ya. Kebanyakan. Nah terus akhirnya singkat cerita ya udahlah gue berjuang mati-matian sampai gue dulu pernah ngojek juga, akhirnya at the end nyokap gue meninggal. Meninggal waktu Tahun itu. berapa itu? Ya adalah gitu. Ya udah lumayan hampir 20 tahunan lebih lah. Oke. Gitu ya, meninggal lah. Cukup lama, ya. Nah, akhirnya gue karena memang di situ gue kekuatan ekonomi juga udah nggak ada, kakak gue juga ibaratnya juga pas-pasan, Ya. gitu ya. Mereka juga untuk kehidupannya sendiri juga pas. Akhirnya gue dilemparlah ke ke Jogja. Oke. Nah, ikut sama saudara kerja, gitu kan. Jadi, Itu setelah lulus SMA ya? belum. Waktu masih itu sekolah. meninggal itu gue nyokap meninggal itu gue waktu itu SMA kelas 2. Oh. Kelas 2 gitu ya, kelas 2. Dan gue pun juga di situ kerasanya gue tuh kayaknya udah nggak punya masa depan lah. Oke. Gue di titik ini pun ibaratnya gue tuh masih takjub loh. Wow banget. Karena gue tuh dulu gue berpikir gue nih nggak akan jadi apa-apa. Jadi gue tuh dulu cuma bisa ngayal gue punya rumah sendiri, terus gue beli mobil sendiri gitu ya. Kayak drama di film-film gitu, nonton sinetron gitu ya, kalau anak dimarahin sama emaknya pergi bawa mobil. Nah gue dulu pergi bawa motor udah gitu aja leher motornya udah kayak kerongkongan ayam. Oh iya. Iya. Tapi zaman itu kan motor-motor itu kan lagi ini ya trennya kan ya. Iya. Kayak kerongkongan ayam udah nggak ada tuh bawahnya. Udah nggak ada, Jadi kan udah cuma tinggal udah tiangnya tipis doang. kan. Iya. Naik gue naik motor, Kabelnya udah kelihatan semua tuh. Jadi udah butut lah. Jadi istilahnya, motor udah butut. hayalan sama kenyataan tuh memang beda jauh Beda banget jauh. gitu, Iya. ya, gitu. Jadi ya udahlah akhirnya gue waktu itu bertolak ke Jogja karena buat ngelanjutin SMA, Pindah sekolah maksudnya. pindah sekolah, karena gue kalau di situ gue nggak bakalan bisa ngurusin SMA gue waktu itu. Oh. Akhirnya gue dibiayain sama kakak gue yang di Jogja. Ada salah satu kakak gue tuh yang di Jogja yang kerja lah ya. Oke. Gitu kan, terus kemudian dibiayain sama kakak gue di situ, gue survive. Gue juga di situ kerja di restoran, gue jadi dishwasher, gue pernah cuci piring. Oke. Jadi waiter juga gue pernah gitu kan, ya macam-macam lah gitu ya, apa aja gue kerjain. Apa aja dikerjain Yang penting dapat pokoknya. duit ya. Yang penting Nah gitu gaji tadi. dulu gue cuma ngerasain tuh pernah sebulan itu 250.000 Sebulan. sebulan gitu kan, 250.000-an lah gitu, cukup untuk gue jajan, terus Jajan, kakak iya. gue ibaratnya juga berjuang juga buat gue juga kan. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita akhirnya gue kuliah lah, karena gue dikuliahkan dulu sama keluarga dari nyokap gitu ya. Nah tapi kan at the end gue ini harus tetap berjuang sendiri. Nah berjuang sendiri itu gue tuh sambil gue kerja banting tulang juga gue. Jadi untuk untuk gue biayain hidup gue aja, ibaratnya gue harus kerja itu ada 3 tempat nih. Gue kerja dulu di coffee shop. Artinya dalam sehari lu? Enggak, dalam Atau satu minggu itu, seminggu dalam satu kemana? minggu Lu itu bagi. gue ada Oh, jadwal ada nih. 3. Jadi gue kuliah, Heeh. kerja di coffee shop, kerja di IO. Oh iya, ikut Nah, IO. Jadi pada saat kerja serabutan ya? serabutan pada waktu gue, itu? karena kalau nggak gitu gue nggak bakalan nutup. Karena gue dulu di coffee shop, gue zaman dulu itu gaji gue cuma 800.000. Gaji gue 800.000. Gue ikutan IO, gue jadi usher ya dulu ya. Oh ya. Iya. Nah, jadi usher gue honornya cuma satu hari cuma berapa tuh? 50.000. Iya, puluhan ribu lah. Satu event itu 25.000. Iya. Gue event gue siang malam, gue Sabtu Minggu satu hari berarti 50.000. Kalau 2 hari Sabtu Minggu gue dapetnya cepet. Iya, udah cepet. Nah akhirnya gue
inilah gue akhirnya punya inisiatif karena diajak, akhirnya gue dulu coba main di agensi. Di situ gue udah bisa jual. Cuma posisinya kalau apa namanya orang, karena memang gue juga masih belajar ya, closing ada nasabah ya lumayan lah ibaratnya buat nambah-nambah, tapi gue di situ dapat ilmu sih. Dapat Tahun ilmu. berapa pada waktu itu? Artinya lu masuk ke agensi itu artinya udah mengenal insurans Udah, kan iya. maksudnya? Udah, nah itu pun gue pada saat itu gue tuh buta nih masalah insurance gitu kan, tapi gue Kok berani gitu maksudnya lu? ya kalau gue mah dulu Demi prinsipnya ya, yang penting demi jadi duit duit. ya. Yang penting duit gitu. Iya. Nah, gue yang penting jadi duit. Mau apa namanya dulu zamannya heboh-hebohnya ini tahun di bawah 2010-an lebih lah kayaknya. Ya. Nah, kayaknya tahun-tahun 2005, 2006-an lah gitu. Gitu ya. Jadi Krisis moneter kan tahun 2008. nah kan? 2008. Ya, nah itu sempat gue juga jualan juga. Nah, terus akhirnya apa namanya gue jualan unit link, gue cara jelasinnya udah ngikutin aja apa yang kata senior gue bilang kan gitu kan. Tapi gue sedikit udah tahu nih kacangnya doang nih, ya, apa kulitnya doang nih, gitu kan belum sampai ke kulit kacangnya lagi, sampai kacangnya dalamnya belum. Nah akhirnya gue udah waktu itu gue lulus kuliah. Singkat cerita akhirnya alhamdulillahnya gue lulus kuliah nih udah gitu, kelar. Gue ngelamar lah di suatu tempat ya di financial industry. Jadi sebetulnya nggak nyambung karena Lu kuliah apa Dulu sih? kuliahnya jurusannya apa nih? gue kuliahnya dulu IT. Lu kuliah IT. IT, IT, terus yang kerjanya di mana gue juga nggak ngerti-ngerti banget masalah IT. Lu suruh gue desain hari ini pun nggak bakalan jadi, itu 5 tahun nggak bakalan kelar itu desain sama gue ya. Lu suruh gue bikin program pun program apa gue nggak ngerti. dulu kenapa ambil jurusannya IT? Yang paling cepet. Ya saat itu lagi booming banget kan IT. Iya yang paling cepet, yang paling Oke. cepet ibaratnya yang memang yang bisa gue garap ya IT. Sebenarnya gue pada saat itu apa namanya pengennya tuh ya masuk kedokteran Ya, gitu ya. loh. Cita-cita gue pengennya tuh jadi dokter. Jadi dokter ya. Seneng aja gue gitu ibaratnya kayak dulu yang dokter-dokter yang terima apa yang periksa nyokap gue gitu ya. Udah gue pengen nih kayak dia nih gitu. Tapi kan apa daya ibaratnya kepentok biaya. Betul. Iya, iya. Ibaratnya yang paling cepet ya bisa gue hidup sambil kuliah, yang penting punya ijazah, prinsip gue tuh cuman itu dulu. Ya. Punya Gitu ijazah. kan yang penting punya ijazah nih gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu. Gua pikir udah jalanin aja, yang penting itu aja. Gue tugas aja kadang gue minta tolong sama teman gue. TA itu? Bukan skripsi lah, gue Oh, S1. skripsi. Nah itu aja gue minta tolong bantuin sama teman gue. Gitu. Karena saking sibuknya cari duit ya. Iya, saking sibuknya cari duit akhirnya Iya yang penting skripsinya. lulus. Iya, ya. Untungnya kuliahnya lulus, Mas. Iya Nah, kan? yang penting tuh gue hidup, Iya. kuliah gue kelar, udah pokoknya begitu dah. Pokoknya karena gue sadar bahwa Heeh, gue kalau mau maju nggak bisa gue dengan ijazah SMA. betul. Ibaratnya gue pengen one step ahead, ibaratnya apa namanya level up, gue nggak bisa gue dengan kayak begitu doang nih. Ibaratnya udah zamannya gue dulu aja gue udah open minded nih, gue udah buka mata gue. Kalau gue harus punya ijazah gitu kan, meskipun dapatnya aja ibaratnya gue harus struggle gitu. Iya, justru awalnya startingnya tuh dari situ gitu. Akhirnya pada singkat cerita gue keterima lah kerja di perbankan lah waktu itu, gitu kan. Jadi intinya Berarti gua- lulus kuliah langsung keterima di perbankan. ya kuliah dulu di Jogja terus pindah ke Jakarta. Itu pun karena keadaan, Oh, keadaan juga. pindah ke Jakarta pertengahan semester. Udah mau deket-deket akhir, Oh, gitu. Jadi berarti lanjutnya di Jakarta. banyak lah terus. kejadian-kejadian yang nggak enak yang nggak mungkin gua ini ya kan Iya, iya. bilang di sini. Tapi apa namanya perjalanan gua untuk dapat ke titik itu pun itu susahnya setengah mati. Ibaratnya jadi hidup gue tuh bener-bener kayak lu kalau pernah ngelihat ini apa namanya IHSG tuh bener-bener naik turun nih ya. Diagramnya naik turun gitu ya. Dia naik Grafiknya ya. turun tuh naik turun gitu kan, naik turun. Ketika naik gitu kan, tapi turun, naik turun Oke. turun. Ya namanya hidup lah ya. Orang hidup itu kan pasti akan dikasih ujian terus sampai Betul. kita nggak ada. Kalau Iya. kita udah dipanggil ujiannya baru berhenti, gitu kan? Ya kan? Ya Mel, Iya. sabar ya. Ujian lo. Kenapa mesti ke gua? Udah Mel, jadi cerita lu ini. Kalau jadi nasehatin. Anda yang saya wawancara loh Pak, bukan Anda. Terus habis itu? Namanya hidup Mel, udah sabar aja. Nah udah nih akhirnya intinya gue keterima di perbankan gitu kan. Terus gue Tahun berapa pada waktu pertama kali kerja di perbankan? ya 2010-an lah. 2010. 2010-an lah gitu ya. Terus? Jadi gue apa namanya
coba lagi belajar, jadi banyak belajar lagi nih hal-hal baru gitu kan. Untungnya dan gue tuh jadi marketing di situ dulu, jadi marketing gitu ya. Dan gue tuh belajar akhirnya jadi marketing, oh kayak begini, kayak begitu gitu. Jadi gue tuh dulu kalau gue ngelihat diri gue sendiri, gue tuh orangnya pemalu loh. Tapi karena tuntutan, Pemalu, sekarang malu-maluin loh gue. malu-maluin banget dia sekarang. Gue tuh orangnya tuh, jadi secara personal, gue itu bener-bener gue Pemalu. malu. Jadi intinya gue tuh, hidup gue tuh banyak minder lah. Ya minder lah. Minder dari kondisi background keluarga gue lah, terus dari background ekonomi lah gitu kan. Jadi gue tuh mental tuh udah banyak kayak dur gitu, udah banyak Udah agak down ya, down ya. udah banyak ketimpa lah sebenarnya itu. Nah akhirnya pada saat itu gue mau ngomong sama orang aja, ibaratnya sama orang baru gue nggak berani. Tapi gue karena memang keadaan, gue belajar, akhirnya gue dapat ilmu baru lagi. Oh kayak begini. Jadi semua itu gue rangkum di sini, di kepala gue gitu ya. Nah terus akhirnya gue pernah kerja juga di bank insurance. Di bank insurance. Di bank insurance gitu kan. Terus kemudian gue balik lagi ke bank. Ya kayak begitulah. Jadi karena memang udah sekalinya terjun di financial industry, jadi gue gue karena berkutatnya ya udah di situ aja. Jadi bolak-baliknya di situ aja. Jadi gue tuh ada prinsip begini, kadang kalau kita bilang kalau kita kerja itu kita kerjain apa yang kita senengin, tapi lu Apa aja, yang lu kerjain. iya. Jadi Iya. nggak mau kan. Yang penting jadi duit mas, balik Iya. lagi kan. apa aja dulu ya, apa aja gue kerjain, akhirnya sampai gue tuh nyemplungnya tuh kesini jauh banget kalau menurut gue. Tapi sebetulnya yang bikin gue kayak begini adalah apa, ilmu marketing. Itu yang jadi modal gue kan. Karena apa, gue dulu di restoran gue di cateringan gitu ya, gue jadi waiter, ketemu sama orang tanya gue jawab. Gue nanya piringnya masih dipakai apa enggak. Jadi gue tuh pernah dulu sering banget clear up kayak gitu. Jadi akhirnya kan gue makin kesini makin ketemu sama orang gitu ya. Gue ternyata skill gue tuh terasah memang dari situ. Jadi komunikasi sama orang banyak, gue jadinya akhirnya jadi makin ahli lagi nih gitu kan. Nah udah, terus akhirnya gue singkat cerita gue tuh tahun 2013 gue tuh married. Married ya. Sorry ya. Udah. Udah. Jadi tahun 2013 gue tuh married gitu, terus gue punya anak tahun 2014 gitu. Ya udah tuh kehidupanku udah mulai tertata lagi. Misalkan contoh gue dulu, gue kan dari kecil kan ditinggal sama bokap ya. Sebelum gue lahir, ibaratnya nyokap gue hamil 8 bulan, bokap udah nggak ada, gitu, broken home lah. Terus pas gue ketemu sama mantan istri gue dulu. Jadi ini udah pas gue menikah, gue ibaratnya gue create my own family, gitu. Jadi gue meng-create kebahagiaan gue sendiri nih, gitu kan, dari ketidaksempurnaan keluarga gue dulu gitu. Gue Belajar dari masa lalu ya. Paling nggak kan lu punya bayangan-bayangan apa yang lu pengen perbaiki saat. Iya gitu, jangan sampai ibaratnya Terulang lagi kan. jangan sampai nyokap gue ngalamin apa yang nyokap gue alami, jangan sampai istri gue ngalamin apa yang kayak nyokap gue alamin, jangan sampai anak gue ngalamin apa yang gue alamin gitu kan. Ya udahlah, akhirnya berjalan lancar, karir juga bagus gitu kan. Cuman dulu kurangnya gue adalah gue gak dekat sama Tuhan. Bandel. Iya. Gitu ya, gak dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi gue itu memang tipikal orang yang gak bisa menemukan kekecewaan gitu. Karena gue tuh, hidup gue tuh udah terlalu banyak kecewa sebetulnya dari kecil. Ya kecewa dulu ditinggal bokap. Gue waktu kecil ibaratnya orang-orang punya bokap, gue kecewa lah sama kondisi gitu ya. Terus akhirnya sampai gue tuh menjadikan kayak begitulah. Jadi dalam rumah tangga pun dulu gue nggak bisa nih gue menemukan kekecewaan. Jadi ada satu kekecewaan yang akhirnya gue kepentok nih gitu ya. Akhirnya gue jadinya jadi berantakan lah. Akhirnya udah divorce dan di situ jatuh semuanya. Oke. Yang tadinya sukses. Yang tadinya udah Semuanya gitu. Dan gue hilang. tuh udah dapat semuanya. Rumah gue udah ada, mobil udah gue ada. udah ada. Gue dulu mobil pernah sampai 3. Orang kaya. Jadi apa yang gue dulu cita-citakan waktu zaman SMA itu tuh gue udah tercapai semua nih. Udah terrealisasi ya. Tercapai.
karena memang dulu gue apa ya namanya terlalu takabur kali ya. Jadi soal ikap gue mikirnya dulu nggak perlu sholat aja gue Udah bisa, bisa udah gitu. rezeki banyak. Nah, gitu tapi kan. ternyata gue dikasih ujian lagi nih, jeder gitu ya. Terus akhirnya gue udahlah 2019 gue divorce, 2020 gue dikasih ujian lagi, gue bangkrut, Oh. habis gitu ya. Jadi Itu kondisinya setelah kamu resign dari bank. udah gue resign Udah. itu, jadi gue tuh terakhir tuh dulu gue resign 2018 2018. ya. Gue pun resign karena gue posisinya waktu itu gue lagi di Medan gitu. Terus kemudian gue resign itu karena biar gue balik ke Jakarta karena dulu mantan bini gue itu sempat keguguran Oh. setelah gue pindah ke Medan. Oke. Itu kan di rumah kan cewek-cewek semua, anak gue kan cewek satu Mm. gitu ya, pindah ke Medan. Akhirnya gue balik ya udahlah. Nah di situ pun gue udah mulai masuk ke agensi nih Mm. 2018. Nah 2018 nih sebelum badai ini ya gitu ya. Gue sudah sempat masuk ke agensi, cuma memang dulu tuh gue nggak di maintain dengan baik lah. Jadi banyak banyak obstaclesnya tuh banyak lah gitu ya. Jadi akhirnya gue yang nggak menjadikan gue di tempat itu, akhirnya gue pindahlah ke tempat yang kemarin yang ini apa namanya kayak yang suku bunga berapa gitu dapat berapa gitu, investment lah gitu ya. Nah akhirnya gue nyaman lah dengan itu karena gue pikir gue jenuh lah jualan asuransi ya mau ngapain gitu. Gue dapat bisnis susah-susah nanti ditolak gitu kan. Kalau ini kan gampang nih ceritanya kan gitu. Nah Pada waktu itu berpikirnya kayak begitu ya. iya gitu, dan roll over lu dapat lagi, Ah. dihitung lagi buat kontes kan enak ya kayak begitu. Cuman akhirnya terlena lah ya. Jadi apa namanya ya udah, gua dulu akhirnya kerja di situ 2 tahun sampai 2020. Ternyata perusahaan itu bangkrut. Setelah gue cerai, setelah gue divorce nih, ya bangkrut. Jadi iya, Udah jatuh udah jatuh ketimpa tangga. Iya. Jadi gue dulu mikirnya, waduh gila itu abis-abisan dia tuh parah. Gue itu dulu posisi itu ya. Masalah divorce tuh memang gue dulu 2019 bulan November itu cukup bikin gue terpukul karena gue ngelihatnya kan ke anak gitu ya. Tapi gue masih optimis nih, gue masih bisa gitu. Anak gue rawat lah ya baik-baik gitu. Jadi gue tuh menganggap anak gue tuh aduh anugerah lah ya buat gue tuh. Jadi enggak lah, gue harus fokus ngurus anak gue. Ya udah gue fokus kerja, ternyata 2020 gue dikasih ujiannya lewat ujian ini nih, harta nih. Income gue nggak ada, lu bayangin aja gue nggak punya income dari bulan Maret sampai bulan November 2020. Gimana caranya bisa gue hidup? Jadi yang gue punya duit juga ibaratnya juga habis. Ya kan yang ada juga ibaratnya udah disita-sitain. Gitu kan, mobil juga udah disabet juga gitu. Dan itu dramanya banyak dan itu gue lalui sama anak gue. Jadi apa namanya? Ketidakenakan itulah anak gue nggak bisa makan lah gitu. Terus yang cuman Indomie cuma 1 berdua lah gitu, mau beli beras aja nggak bisa karena duit kita cuma tinggal gue cuma tinggal goceng nih. Sampai gue di titik gue tuh udah nggak percaya sama Tuhan ya, sama Gusti Allah gitu ya. Gue sampai dulu sempat gue sampai saking kecewanya gue tuh bakar sejadah. Sampai segitunya. Kayak orang gila gue, bener. Sampai kayak orang gila gue sampai bakar sejadah. Kenapa? Iya, Karena ujiannya bertubi-tubi ya. Iya, gue kacau itu beneran. Gue kacau itu. Dan gue kayak begitu, untungnya anak gue lagi nggak ada. Sendirian gue. Tapi pada saat anak gue ada pun, gue sering ada kepikiran untuk bunuh diri. Jadi suicide thought itu gue punya ada gitu. Jadi sampai gue tuh halu karena gue itu nggak apa ya namanya, gue tuh nggak berani merem gitu loh. Jadi gue tuh sampai tidur tuh nggak bisa tidur tuh sampai berapa hari gitu. Karena apa? Ketika sampai gue tuh punya pikiran, gue punya penglihatan kalau gue tidur, gue tuh udah jadi mayat, anak gue nangis di situ. Oh. Sampai sudah berhalusinasi. Iya. Iya. Enggak, jadi gue tuh, iya benar. Jadi kalau sama gue tidur, anak gue tuh lagi nangis gitu. Jadi merem, gue jadi takut nih, ketakutan nih. Gitu. Terus akhirnya sampai gue saking stresnya, gue sampai dulu tuh udah ada Baygon, udah ada udah ada sanitizer yang semprot itu gitu kan. Udah nyampe ke mulut, tinggal semprot doang. Taunya anak gue
kebangun. Ih gitu manggil, gak jadi. Padahal itu gue udah posisi gue tuh udah marah-marah sama yang di atas. Gue udah gak percaya lagi nama itu. Waduh. Karena kejadiannya setelah dia divorce, dikasih ujian lagi, dari mulai pekerjaan hilang, financial, ya kan? Lu tau gak kayak lu tuh ngerasanya kayak lu keran rezeki lu tuh udah ditutup dari segala aspek gitu loh, dari segala sudut tuh udah gak ada. Ya udah gak ada kesempatan, terus ya udah lu mau ngapain lagi, lu kalau memang mau gua mati udah mati aja gitu, lu bawa gua gitu loh. Gua pengennya begitu dulu. Yang menarik begini, di saat artinya semua perasaan lu, pikiran lu udah campur aduk kayak gitu tuh, yang bikin lu istilahnya ada di titik ya, artinya Untuk balik lagi. lu dikasih kesempatan. Iya. Oh ini bounce backnya ya. Jadi udahlah singkat cerita tuh akhirnya gue udah cukup jauh lah. Nah pas pada saat semuanya udah hilang. Pada saat semuanya udah hilang, gue udah pulang ke kampung halaman karena gue udah punya tempat tinggal. Gitu ya, mobil udah gak ada juga gitu. Jadi gue udah lontang-lantung lah gitu kan. Pada saat itu gue udah gak ada semua, ternyata gue ingat satu hal. Dulu waktu pas gue masih sering sholat, gue selalu berdoa, ya Allah, aku minta dibebaskan dari segala utang piutang. Dibebaskan dari segala hutang piutang, dibebaskan dari segala beban, gitu ya. Itu kan beban semua ya, yang kemarin diambil. Nah, gue di situ pada saat itu gue berpikir, oh iya ya, gue bilang, yang kemarin itu yang ada sama gue tuh dengan kondisi gue sekarang, gue memang nggak bisa cover nih, gitu kan. Jadi akhirnya ternyata tuh Allah itu mengabulkan doa gue nih, gitu kan. Jadi akhirnya dari situ akhirnya gue jadi titik balik. Akhirnya gue sholat lagi, akhirnya gue balik lagi nih dan mulai berpikir gue harus ngapain. Nah ini baru permulaan ini ya, karena kalau sama kondisi lu lagi terpuruk, lu gimana mau mikirnya nggak bisa, Buntu ya. udah lu mati ide bener gitu. Akhirnya gue coba nih, gue bikin LinkedIn baru, gue apply sampai 20 aplikasi per hari gitu ya. Gue apply sampai gue di ban sama LinkedIn-nya karena gue terlalu banyak apply. Pada saat itu kita mau apply aja susah loh, 2020 ya. Nah akhirnya gue nekat. Dulu waktu itu gue masih di kampung di Jawa Barat. Terus akhirnya gue nekat balik ke Jakarta, gue ngekos bawa anak gue dulu. Jadi gue kemana-mana gue ngintilin bawa anak gue gitu. Untuk cari kerjaan juga. Cari kerjaan gitu. Ya itu pun gue berpikir dulu anak gue tuh udah mau putus sekolah, putus TK. Karena dulu lumayan agak pricey. Memang TK-nya gue masukin pada saat itu. Cuman gue udah bilang gak sanggup, cuma TK-nya pun juga baik gitu sama gue. Jadi intinya lo boleh dicicil lah. Itu pun udah diskon banyak gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah terus akhirnya pada saat itu gue dapet kerjaan, ketemulah sama temen gue yang lama gitu kan. Temen gue lama gitu, ngomongin lah masalah Manulife gitu. Oh iya, agency itu yang gue kerjakan dulu zaman dulu banget gitu loh. Dan itu gue ya memang sebetulnya gue kan dulu masuk agency juga, cuma kan yang investment kan. Itu juga sama sistemnya kan gak ada gaji. Jadi gue organik dulu tuh yang investment itu. Tapi gue yang insurance nih banyak banget nih ininya gini kan gitu kan. Jadi pas gue ngeliat nih, gue ditawarin lah, teman gue nih baru join juga di Manulife. Akhirnya diajakin lah gitu kan. Ya memang bener ya, memang kalau seumpamanya teman ada yang ngajak untuk sebuah opportunity, memang kita memang sewajibnya memang kita tuh ya sebisa mungkin kita datang, karena kita nggak pernah tahu loh itu bisa menolong kita dalam keadaan kita sekarang apa enggak. Nah Itu yang jadi catatan ya teman-teman. Jadi jangan ngeblok dulu gitu ya. iya. Ketika mungkin ada teman kita yang ngasih peluang-peluang misalnya gitu, Nah, Didatengin dulu aja, ya kan? Iya. Nah, iya, Paling minimal setidaknya dengar. seperti itu kan. Nah, minimal dengar, karena kita nggak pernah tahu loh itu ternyata jadi kehidupan kedua lo. Ya. Dan itu yang gue rasain. Nah, Ya. ceritanya seru ya Mas Nanang ya. Cuman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau nanya dulu nih. Dari teman-teman iDream Warrior, ada nggak yang mau ditanyakan sama Andre? nah jadi teman-teman kalau semisal ada yang tanya gitu ya, jadi langsung aja ya, bisa langsung chat. Iya. Boleh. Jadi bisa
sharing ya. Iya. Sharing bareng. Jadi bisa langsung chat ya. Nanti pertanyaannya apa? Kita akan sampaikan sama gestar kita pada siang hari ini Bintang kan. tamu. Iya, bintang tamu yang paling kece se-Infinite Dream. Asik. Sejagat raya. Oh, saya lo. Ini kayak begini aja nih kita ngomongin nih rada formal, gue tahan-tahan dari tadi nih. Nah, terus boleh nggak sih diceritakan juga dari insurance itu Iya. average income atau yang terbesar deh? Yang terbesar aja ya, kalau Boleh. average kayaknya itu Iya, takut part ya. of my personality. Takut mah. Yang paling gede Oke. di sini gue pernah terima, nanti dulu deh. Dia sendiri yang milih, dia sendiri juga yang nggak mau jawab. Susah kan? Terus ini biar nyambung kan nih ceritanya Oh, di iya, awal iya, gue iya, nih. iya. Tapi lo perjalanan dulunya dulu dong. biar Iya, seru. iya, iya, Oke, iya, iya. oke. Karena gue dijalani di Manulife pun juga gak gampang. Oke. Iya benar Naik, sih. naik turunnya tuh Naik ada, turunnya, ada naik juga. turun. Iya, iya, iya. Bener iya. loh. Berarti Ya, kita- join dari Manulife itu tahun berapa? 2019? 2020 dong. 2020. Oh iya iya. 2019 gue cerai. Gimana nih? 2019. Jadinya 2019. Jadi Iya, divorce. ketemu sama teman kan tadi message Iya. saya ketemu sama Terus teman. habis itu Kemudian 2020. ada opportunity 2020. Ya, Baru sebenarnya- diajakin join di sebenarnya join di Manulife. Manulife pun kan sebenarnya di grupnya kita juga. Oh iya. Iya. Di grupnya kita juga ya. Ya sama justru- kita juga maksudnya. Justru itulah memang siapa yang ngerekrut kita, perusahaan apa yang apa namanya yang kita kecimpung di dunia itu dan bagaimana produknya itu yang menentukan keberhasilan kita sendiri dan balik lagi kemauan kita masing-masing ya. Nah, Betul. itu dia tuh dan yang tidak kalah penting kayaknya peran leader itu luar biasa. Sangat Oh, iya. penting banget ya. Ini Berperan banget ya. Anda kenapa nih? Kok kayaknya menyimpan sesuatu gitu kan? gua sama Kayaknya dia tuh- kita jadi curhat ini gua sama bro, dia tuh malu, ada bro. hati. Ada hati gua sama si Nanda. Tolong jangan dibahas di sini ya Pak ya. Nanti ya Mas Nanda. ya. Terus lanjut. Iya, jadi apa namanya? 2020 ditawarin opportunity untuk join di Ya, agency masuk, Manulife. masuk. akhirnya gue ya udahlah karena memang gue harus bergerak kan karena gue berpikir nih anak gue mau makan apa nggak bisa gue mengandalkan belas kasihan orang Iya, terus-terusan karena bukan gue banget sebenarnya Iya. dan makin lama gue mati nih sama anak gue ini udah nih gitu karena nggak bisa makan nggak bisa gue kayak begini terus akhirnya gue berpikir untuk oh yaudah mana cari-cari kerjaan akhirnya ketemu teman gue inilah singkat ceritanya gue join ya udahlah gue mulai ngerekrut tim tuh. Ya, Oke. mulai ngerekrut tim. Banyak nih tim gue nih. Hmm. Nah, tapi kan kita ngerekrut orang itu kan belum tentu semuanya juga kan Benar. Jalan benar, ya. Jalan pasti. ya. Iya, pasti iya, kan iya. kesaring lah. Betul, Dan betul. itu pun gue tetap involve untuk gue bantu mereka, support mereka. Jadi jadi gue bukan tipikal orang karena gini, kalau dari segi di agency dan kepegawaian Iya. di agensi ini ya kita jadi karyawan ya beda loh handle orang itu beda kayak kita jadi karyawan ibaratnya kita punya tim Mm-mm. kita punya empowerment untuk kita Iya, tuh kayaknya nge-push udah ada mereka hierarkinya gitu Mas ya. Hmm. Atau karena kan ibaratnya mereka ada bawahan dan atasan. ibaratnya kita ngomelin orang aja mereka tetap digaji loh Iya. nah, tapi kalau di sini nggak bisa Nggak bisa. kita nggak punya Emang empowerment bener-bener untuk itu Betul. Artinya skill untuk jadi leader itu bener-bener Benar-benar diasah bener-bener kan di diasah sini. kan. Iya memang. Jadi dan gue untungnya gue udah sadar pada saat itu gitu. Jadi udah ngerti nih gue udah harus memposisikan diri gue menghandle mereka itu tim gue tuh jadi bukan kayak atasan ke bawahan ya tapi kayak teman lah. Iya partner lah. Partner lah ya, gitu. Kita bisnis Karena partner kita kan lah. memang bisnis partner ya. Ya iya. Gitu kan jadi bener. itu pun nggak semuanya jalan. Ada aja kacaunya. Jadi gue tuh awal masuk ke Manulife pun itu nggak mulus. Oh nggak mulus kayak jalanan tol kagak. Ya. Kayak jalanan ke rumah lu. Geradakan. Emang udah pernah ke rumahku? Kamu gue bongkar Kan lu sekarang punya nih. kartu kan di sini kan. Lumayan rahasia sama gua. Gitu. Itu nggak jalan-jalan tol jadi tapi jalan itu udah berantakan kayak jalan ke rumah lu. Mel, Oke. gitu kan ya. Udah ruwet gitu ya. Nah, udah ruwet jalannya. gitu loh. Ha-ha. Udah gitu ya. Jadi Terus? intinya tuh gua itu pada saat itu 6 bulan pertama gue join officially itu gue itu bulan Desember juga join. Desember 2020. 2020. Gue udah confidence tuh bulan Desember. Iya, Januari gue masih confidence. Februari gue udah masih confidence. Dari situ gue udah mulai, aduh ini gimana nih gue bilang nih mata ini gue.
Udah Mati mulai gua. ada ininya ya. Gua- Tantangannya lah saya dan bilang gitu omongan-omongan yang racun itu kan ada aja. Ada pasti. Ada aja, lu ngapain sih lu kerja kayak begini, kondisi lu kayak begini, lu punya Pasti, anak pasti. gitu. Nah. Anak lu Iya, harus iya, sekolah, anak lu besok masuk SD nih gitu kan, lu harus gimana nih gitu kan. Jadi Gua- kayak dipandang sebelah mata gitu ya. Iyalah, Diremehin, udah pastilah, sama apalagi teman-teman yang anti insurance. Iya, benar. Iyalah, pasti ada Susah aja. kalau kita ketemu Ada dengan aja orang lah kayak gitu. begitu. Terus kan. teman-teman banknya juga yang anti insurance juga kan ada Ada, juga. Iya, ya, banyak, gitu maksudnya. banyak. Ya, Gitu ya, kan, ya kita gitu ya. sama-sama Ada, punya di experience di engineering sana juga begitu. iya. Nah kan gue bilang kan lu ngapain lu di situ gitu. Akhirnya gitu. Tapi kan orang kadang kan ngasih pendapat ke kita tuh tanpa ngelihat POV-nya kita. Makanya gue tuh dari situ tuh belajar kalau kita tuh nggak bisa menyamaratakan masalah kita dengan masalah orang lain. Benar, Gitu. benar. Jadi Sepakat, setuju. jadi apa namanya kita bisa nih ngomong, gue aja kayak begini gue masih sanggup loh, nggak bisa. Manusia itu dikasih ujian itu sesuai dengan takaran dan kesanggupannya dia masing-masing. Iya. Setuju, iya. Gitu. Itu udah Jadi ditulis seperti itu. Kita juga nggak bisa ngejudge orang kan. ya Lo dikasih ujian kayak begitu aja lemah kayak begitu kan. Padahal dia nggak merasakan sendiri. ya memang kayak kapasitasnya dia memang kesanggupannya dia cuma di masalah itu benar. doang. Berarti kan gue inilah ya apa namanya kalau kita makin banyak masalah berarti kan Tuhan sayang kita. Gitu. Benar. Kita positifnya gitu aja lah. Gitu. Dan Nah, jangan lupa satu hal juga, kalau kita semakin dikasih ujian, itu kita mesti berpikiran positif. Berarti kita akan dinaikkan level. iya dong. Iya kan. Gitu. Nah akhirnya udahlah singkat cerita yang keracunin banyak nih. Gue sempat apply juga gitu ya. Pengennya gue juga Balik ibaratnya employ lagi gitu. gue terima gaji bulanan kayak Nah, dulu iya. ya sampai gue Kayak tuh dulu zaman gitu. dulu tuh income udah lumayan lah ya Iya. gitu terus apa namanya punya gaji bulanan gue nggak usah pusing-pusing ya udahlah gue kerja ibaratnya gue cuma tinggal bayar orang asisten rumah tangga Iya, buat ngurusin jagain anak gue anak-anak, gitu iya. meskipun gue orang itu worryan gitu Iya, nggak iya. bisa gue nitipin sama orang lain gitu. Iya. Jadi kayak masih belum trust gitu ya. Sama orang lain gitu ya gue pengennya juga begitu dapat gaji bulanan gitu kan gue pengen begitu tuh cuman gue kan itu prosesnya tuh panjang ya jadi nggak mungkin lah ibaratnya dapat kerjanya aja belum tentu ya kan ya udah Iya, sedangkan sekarang waktu lu udah bener-bener habis. Kalau lu balik ke employ pasti waktu lu habis. Lu berangkat jam 8 pulang jam 5 kan. Ya. Ketemu Sedangkan anak pun juga Anak lu cuma berapa gimana jam gitu kan. Jadi Ya, gua itu tuh gitu kan. gue tuh dulu menyikapinya semuanya tuh dengan positif karena gue zamannya dulu masih kerja jadi karyawan gue tuh banyak jauh sama anak gue padahal gue tuh deket banget sama anak gue kan. Nah pada saat gue kemarin gue dikasih income ibaratnya cuma pas-pasan dikit banget gitu ya tapi gue bersyukur lah alhamdulillah gitu ya gue bersyukur lah daripada gue bandingkan dengan tahun lalu gue nggak ada duit masuk sepeser pun itu parah akhirnya gue cuman ya udah segitu gitu tapi waktu gue sama anak gue tuh banyak. Ya artinya ada satu sisi barangkali yang Jadi makin bikin bonding gitu ya. Iya. Waduh, bukan makin banding lagi anak gue tuh apa ya namanya ya. Jadi gue makin ngerti oh dia maunya begini. Oh setelah pasca perceraian ini dia gimana nih gitu kan. Gue juga kan perceraian itu kan gue harus ngelihat juga apa namanya psikologinya dia juga kan. Iya. Jadi iya. apa namanya Sangat berdampak atau dan enggak gue tuh buat dia sangat ya. concern di situ. Gue nggak mau anak gue tuh kenapa nih gitu. Waduh jadi anak gue kayak gimana gue udah langsung waduh enggak begitu enggak jangan sampai gitu maksudnya enggak nak bukan begitu nak gitu. Gue tipikal bapak yang begitu. Jadi Ya karena artinya lu bener-bener bisa jadi mama sekaligus jadi bapak. oh iya tapi dalam Sekalian- bentuk ininya aja ya. Sekalian Kalau juga di dia rumah hot enggak. daddy kan. Bukan Di rumah gue nggak pakai daster. Jangan ngadi-ngadi. pakai begini enggak? Gitu ya akhirnya ya udahlah tapi gue juga kan kita kan nggak boleh ya stuck di satu situasi itu Iya, tuh iya, gitu ya benar, jadi benar, gue juga benar. tetap harus gue kerja sempat anak gue tuh sering banget tuh diajakin visit ketemu nasabah kesini Iya. Jadi kemana-mana tetap dibawa ya. ngintil karena gue dulu tuh cuma tinggal berdua dan gue nggak ada orang Nggak ada orang yang jagain. Nggak ada yang bisa dipercaya gue kan. nggak bisa bayar Benar. jadi gue tuh bisa keluar ke nasabah itu kalau anak gue zaman dulu waktu itu masih zoom anak gue udah selesai zoom Zoom sekolah. bisa Baru gua ketemu jalan. nasabah. Pandemi kan ya. ketemu nasabah ketemu rekrutan jadi anak gue tuh ngintil aja mau ikut-ikutan gitu kan kemana-mana gitu ya udah terus akhirnya pada saat itu cerita karena memang Allah itu memang baik jadi udah mempersiapkan semuanya itu apa namanya Iya the best Udah, planner lah. inilah. Perencana paling baik lah gitu, Mas. ya udah memang benar perencana paling baik itu memang beliau gitu Iya. nah akhirnya ada satu ketika gue udah nih ngerekrut nih tim gue nih gitu ya dan gue tuh support dan dia tuh alhamdulillahnya tuh jalan gitu karena gue dulu pada saat masuk ke Manulife gue database itu udah habis
Udah habis. Udah habis lah, karena kan waktu pas itu gue sebelumnya kan kerja di tempat yang investment tempat itu, itu. iya Habis kan? itu habis itu hancur Udah nggak ada yang udahlah, trust. udah nggak ada yang percaya. Nasabahnya iya. Ada yang masih baik, tapi ibaratnya lah gimana sih Ndre, lu nawarin gue ini suruh Yang beli mana belum- asuransi. Jadi Yang masih online agak belum trauma balik ya. Jadi kalaupun nasabahnya itu benar-benar habis. Bener-bener habis. Jadi yang bisa Karena gue itu. lakukan, jadi tapi kita nggak berhenti di situ aja. Kalau kita nggak punya nasabah, minimal tuh kita bisa rekrut ajak orang. Iya, iya. Tapi kita ibaratnya jadi ada inilah, ada yang harus bisa kita lakukan nih, Benar. gitu ya. Ada yang kalau kita nggak bisa udah nggak mentok nggak bisa jualan, kita develop orang. Artinya produktivitas kita benar itu bukan cuma jualan loh kan. Oh Artinya iyalah. ada Activity-nya kita ngomong repro lah. Iya. Ada rekrut atau produksi misalnya. Iyalah. kan. Iyalah. Iya. Jadi apa namanya? Jadi hal yang bisa gue lakukan adalah rekrut gitu. Jadi akhirnya rekrut ternyata jodoh nih, gitu ya. Jodoh dalam hal rekrutmen ya, kerjaan. Jodoh nih akhirnya udah der gitu. Maksudnya akhirnya ada aja. Jadi lu waktu dalam 6 bulan, alhamdulillahnya target setahun gua itu tercapai. Wah, ini luar biasa ini. Itu Keren ya. yang 2000 2021 ya. 2021 berarti. 2021. 2021. 2020 Desember kan. 2021. Tercapai. Iya. Tercapai dan Dan akhirnya dapat income terbesarnya pada saat itu. ya pada saat itu. Jadi dapat itu pada saat itu 300 Satu hampir bulan. 280 lebihan lah gitu, hampir 300 lah sama bonus-bonusnya Keren 300. ya. Gila sob. Gila sob. Jadi semuanya itu terbayar. Akhirnya dari situ gue beli mobil. Langsung ya. Lu artinya ya, Udah ya, kayak- dibayar kayaknya. iya. Masa lu tuh. Iya karena sebelum gitu kan mobil gue udah nggak ada nih dari tahun 2020 nih, jadi gue setahun gak ada mobil gitu. Iya. Dan gue alhamdulillahnya gue punya teman-teman yang baik gitu ya, yang support gitu. Jadi waktu itu teman-teman gue banyak WFH Mm-mm. gitu kan, mobil nggak kepake. Mereka bilang lu kalau memang lu mau pakai ya udah pakai aja. Iya. Pakai aja Walaupun nggak apa-apa. dikasih- Bensin gak usah lu isiin udah. Walaupun dikasih ujian kayak begitu, tapi kita harus bersyukur masih ada teman yang baik ya. Iya, masih ada teman Didekatkan yang baik. Dan itu memang menyaring kok, benar serius, menyaring kok. Jadi teman-teman mana yang memang ada sama kita pada saat kita senang gitu ya, Ya. pada saat kita banyak Udah duit dijauhkan gitu. sendiri-sendiri kan. Jadi itu memang kesaring. Jadi gue sekarang ibaratnya lingkup gue tuh udah makin mengecil dan gue udah gak punya waktu buat kayak hangout kayak gitu sama teman-teman udah gak ada. Jadi yang teman-teman yang berkualitas Iya, aja. artinya, Nah, artinya circle-nya semakin mengecil tapi Semakin semakin mengecil. berkualitas. Iya. Semakin berkualitas. Iya. Jadi alhamdulillahnya kadang anak gue tuh dulu ditipin gue ya visit gitu. Gue pinjam tuh pakai mobil teman gue itu gitu. Jadi ya udah sama siapa aja gue mau visit nih, gue punya mobil boleh nggak? Oh lo boleh pakai aja. Gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya mungkin saya juga atau mungkin teman-teman juga sih. Jadi lu udah nggak punya nasabah nih, database lu udah hilang istilahnya, udah nggak ada lah. Tapi sampai lu bisa closing, ya kita ngomong closingnya gede lah, big case lah. Lah itu apa sih yang apa ya istilahnya jadi clue buat lu ini cocok nih, ini cocok buat nasabah ini, produk yang pas ini dia apa ini misalnya gitu. Karena gini, kita tuh kalau ketemu nasabah pasti kita tuh kalau kita udah orang marketingan lama ya, baru ketemu aja udah ketahuan nih orang kayak gimana kualitasnya. Oke. Artinya tahu Jadi kapasitas. kemampuan gue capable-nya. itu udah sejauh itu. Oke. Jadi ya gue inilah gue bukan menganggap gue ini, tapi gue tuh dalam sisi lain gue tuh udah bisa dari head to toe itu gue udah bisa menilai. Udah bisa begini nih. menilai karakternya orangnya. ya. Deepnya lagi gue bisa menilai lagi pada saat orang udah ngobrol. Jadi gue itu banyak belajar, gue tuh menggali ini orang nih kayak gimana sih gitu loh. Oh. Dari segi karakternya kayak gimana, terus kemudian profilnya dia kayak gimana. Jadi gue Oke. tuh udah makin pinter gue ngorek-ngorek karena gini. Pada saat itu gue ya tadi pertanyaan gue udah nggak punya nasabah. Yang gue bisa pakai untuk gue bisa ketemu sama orang adalah apa? Gue ngerekrutin dan mereka punya nasabah, tapi mereka nggak berani untuk ngomong, Ya. nggak berani untuk ibaratnya sounding nih Iya, gitu. iya. Akhirnya gue banyak ketemu orang lagi, gitu kan. Terus akhirnya gue presentasi lagi. Karena kalau lu lama nggak presentasi, udah mati kutu, beneran, Iya, bener. mati ide. Gitu. Nggak diasah kan. Nggak diasah. Ya, akhirnya tumpul. Iya gitu kan, akhirnya gue makin ini lagi karena gue banyak ketemu orang gitu kan, dan akhirnya ada datang ke sini closing. Jadi gue banyak kan gue tuh yang closing itu gue tandemin nih Oh. satu-satu, gue support satu-satu. nih gitu kan. Jadi ibaratnya nah ini nih ibaratnya jadi duit buat kita nih gitu. Iya, Nah akhirnya iya. pada saat itu gue Ya, salah satu hebatnya bisnis kita begitu kan ya. Iya. iya memang begitu. Kita nggak punya database, kita masih bisa rekrut ajak Nah, orang. itu dia Masa gini deh. teman-teman. Jadi
Itu catatan Jadi buat kita teman-teman juga harus juga bisa gitu. Mas. deploy Jadi tim kita kan. bener. Jadi kita jangan Jangan kalau hanya kerja sendiri istilahnya kan Ya, gitu gini ya. loh. Kita sebagai tim Gini loh, kalau ada tim gue yang bilang begini, aduh gue nggak bisa marketingan kayak gini-gini. Sekarang gini, ilmu marketing itu nggak ada ilmu bakunya loh, Iya. kalau menurut gue. Sebenarnya Gue- paling gampang untuk dipelajari. Gue itu nggak pernah namanya seumur hidup gue belajar ilmu marketing. Ya, tapi minimal, lu ibarat lu bilang katanya, lu nggak bisa marketingan, tapi lu pernah nggak sih nawarin sama orang, nawarin aja, lu mau nawarin nggak? aja. Lu mau Itu udah marketing loh. Iya benar. Itu udah marketing loh. Lu mau nggak ini? Lu mau nggak itu? Lu mau beli nggak? Mau nggak Secara beli nggak langsung makanan itu, gue? Lo nggak gitu? Itu udah marketing sebenarnya. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang bilang, aduh gue nggak itu bukan nggak bisa marketing. Itu males. Nah, Itu males gue bilang ya. jadi bukan nggak bisa, Nah, tapi males. males. Tapi males. Kalau Dan malas dia itu juga nggak mau mencoba juga, Mas. ya artinya rasanya bener sih. Bukan Bukan nggak nggak bisa bisa. gitu maksudnya. Iya, ya. bukan Belum nggak bisa. gitu Bisa. maksudnya. Bisa. Bisa. Gue kalau gue ngerunut gue beberapa puluh tahun yang lalu, gue ini siapa? Sampai ke sini, sampai foto gue ada di sini. Gue ini siapa? Iya. Kalau gue pikir, gue kemarin ikutan apa namanya National Grand itu kan bos Iya, kan. iya kemarin. Gue aja kadang sampai takjub gue ngirim sama kakak gue nih. Saking gue tuh bangganya. Jadi sebetulnya bangga sama diri sendiri itu penting loh. Iya, jadi Jadi sebelum kita bangga sama orang lain, kita harus bangga sama diri kita sendiri. Karena Iya. apa? Gue kayak gini aja ibaratnya, oh gila gue diundang di sini. Dulu gue jualan minyak tanah men. Lu yang bener aja. Gue Oke, ngojek oke. dulu. Teman-teman gue tahu. Zaman sekarang teman-teman gue aja kemarin banyak yang nge-DM Andre alhamdulillah gini. Hmm. Kalau dipikir-pikir gue siapa ya? Beneran? Siapa? Gak ada. Tapi namanya nasib orang kita gak pernah tahu. Yang bisa ngerubah itu ya cuma kita sendiri. Asal pertanyaannya mau atau enggak. Iya. Take it or leave it. Iya, benar. Gitu. Nah makanya sebagai apa namanya referensi sebenarnya itu apapun sebenarnya bisa dikerjakan. Lu nggak punya database, lu ngerekrut. Lu pakai database-nya tim. Ya gue bantuin mereka untuk visit, Iya. bukan database mereka gue bawa ya enggak. Iya, enggak Iya. maksudnya Jadi- artinya database mereka Ya, lu kita gitu olah. kan. Kita olah. Kita olah nih. Kita tuntun lah ya. Iya. Kita maintain mereka sampai mereka benar-benar bisa dilepaskan sendiri untuk visit kan. Iya dan kita develop lah karena apa? Gue di sini juga belajar produk juga lumayan lu produk 13 waktu itu. Benar. Lumayan banyak loh. Jadi gue ibaratnya gini loh, kalau sama gue datang ke nasabah itu gimana caranya biar closing? Kita semua produk itu kita harus hafal karena apa? Nasabah itu belum tentu ibaratnya nyari kesehatan. Tapi nyarinya nyari apaan gitu. Nyari apa. Kita punya barang tuh banyak di sini. Apa yang bisa kita jual? Oh, atau enggak kita ini aja nih. Gue rata-rata nasabah tim gue yang gue ketemuin itu satu nasabah itu gue closingin itu 3 case, 3 produk. 3 produk. Dengan 3 manfaat yang berbeda. Udah pasti itu. Udah pasti. Atau enggak minimal 2. Kalau dia ikutnya yang tradisional gue Iya, beliin satu lagi MIP zamannya belum tutup. masih Kalau ada itu mah kan MIP. mainan gue dulu. Iya, Iya. MIP. Ya kan Iya. main sama aja kayak Single Oh, beda ada Reksadana. single premi, Ah, single single premi premi. kan. Itu kita bisa bikis kan. Ya orang-orang yang mungkin biasa deposit dan segala Iya, macam. Kita ibaratnya bisa arahin reksadana ke sana. gue kemarin gue switchingin untung 10% sampai 15. Iya, benar. Itu lumayan. Lumayan, benar. Gitu ibaratnya kan sebetulnya ilmu itu sebenarnya kan dari mana aja kan sebenarnya bisa ya. Jadi intinya gimana caranya gue itu memang menggali sampai akhirnya gue punya database sendiri lah. Nah, jadi artinya bisa kita simpulin bahwa jadi lu kalau mau ngerjain sesuatu sebisa mungkin lu jadi spesialis. Nah, Ya, gitu. benar nggak ya? Jadi kalau lu jadi spesialis berarti Harus tahu semuanya ya, dong. ya seperti lu tadi bilang kan, Mm-mm. ketika lu datang ke orang kemudian lu tahu kapasitasnya dia, kemudian dia mau butuh apa lu bisa arahin. Bisa ngasih jawab. informasi. Jadi Ibaratnya begitu kayak, kan. kayak dokter kan dia. Ini dokter spesialis. Nasabahnya sakit apa, kamu udah tahu Oh, nih udah jawabannya tahu. ini. Ini, kayak ini, dan begitu ini. kan. Iya. Oke, Gitu. Jadi gue inilah. Jadi ya ilmu gue alhamdulillahnya gue dapat tuh dari kehidupan gue sendiri Iya, sebenarnya. iya, Jadi iya. Nah, kalau kalau menurut lu Andre, kalau menurut lu kiat lu bisa sampai dapat gitu, artinya lu sukses Kiat-kiat presentasi, suksesnya. kemudian lu bisa guidance tim lu misal gitu. Apa sih yang membuat lu bisa? Kiat-kiat intinya suksesnya di asuransi ini apa? intinya kalau kita yakin ya apa yang ini gue sharing berdasarkan apa yang memang gue Alami. alami ya. Alamin lu. Gitu ya. Kesulitan itu masuk di agensi apa lagi ya? Itu tuh pasti ada. Karena gue pernah bilang dulu, di agensi itu dibilang gampang enggak, dibilang susah ya memang susah. Tergantung lu mau atau enggak. Gue di sini income cuma di sini doang loh. Dan gue nggak ada ibaratnya income dari tempat lain. Iya. Satu-satu. Ibaratnya bos gue tahu nih,
Kalau gue ibaratnya gue kerja memang cuma di sini doang dan kegiatan tuh gue di sini. Intinya lu mau apa enggak kerja. Intinya lu sanggup atau enggak. Karena gue dulu mikirnya gue harus ngebangun lagi semuanya dari nol, bahkan dari minus. Cuma kerjaan ini hanya pekerjaan ini yang mampu untuk mewujudkan semuanya. Artinya mimpi lu yang dulu pernah lu dapat kemudian Hilang. hilang istilahnya Hilang. gitu Bisa ya. gue Itu dapet saja lagi ya. dari mana? Kemudian Dari sini. Dari sini. Gue Artinya cuma punya pikiran begitu dulu. Ini yang paling cepat gue bisa dapat duit banyak nih. Dan mana nih sumbernya nih? Akhirnya gue jalanin dan harus. dan hari ini terwujud kan satu persatu. Ya, alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillahnya begitu. Memang Artinya- semuanya itu proses. Artinya Iya. yakin dulu kan. Lu Yakin. yakin bahwa lu yang kerjain itu lu bisa ngewujudin. Lu bayangin aja dari tahun 2020 berarti gue 3 tahun di sini nih, Iya. gue kan. Dan Iya. perjalanan itu nggak mudah. Kalau orang yang udah lemah, udah pasti mundur, banyak Iya. muntaber dan banyak tim gue juga yang kayak begitu. Cuman lu jangan, gue juga sempat akhirnya gue demot gue sampai gue nggak mau ngerekrut, sampai nggak mau ngerekrut gitu ya. Iya. Gitu. Cuman akhirnya gue balik lagi ngerekrut lagi pasti ada aja ketemu sama jodoh lu. Yang penting lu mau. Intinya gini. Sekarang gue tahu kuncinya. Jadi tahun lalu itu gue jadi tahun 2021 gue naik, tahun 2022 gue turun. Ini gue mudah-mudahan gue naik lagi nih. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan ini ibaratnya luar biasa lah ya. Luar biasa. Gitu. Menurut gue ini pencapaian gitu. Iya, Tapi iya. gue bisa menganalisa. Tahun 2021 gue getol. 2022 gue agak turun. Agak males dengan kondisi-kondisi lah ya. Macam-macam. 2023 ibaratnya kita naik lagi. Tapi kan kita hidup itu nggak bisa kayak begitu terus ya. Iya. Gitu, ibaratnya nggak bisa sekarang lu getol, besoknya males, besoknya getol lagi, nggak bisa lah. Namanya orang hidup lu makan Harus tetap bisa makan. konsisten, Nah, kan? harus bisa konsisten. Yang penting tuh sebetulnya konsistensi. Lu ibaratnya lu sekarang ibaratnya harus ada activity nih. Jadi jangan pernah terlena. Orang kebanyakan kalau udah closing gede nih dapat duit gede. Udah santai dulu jangan. gitu ya. Karena tim gua ada yang kayak begitu. Iya. Ada yang kayak begitu. Iya. Akhirnya kebablasan. Akhirnya Tahu-tahu kebablasan begitu udah duit habis. habis belum dapat closing kan waduh ketar-ketir. Iya. Gitu. Karena tim gua ada yang kayak begitu juga gitu. Jadi Iya. jadi kita tuh jangan mudah terlena dengan hingar-bingar. Artinya ketika gini, ibarat motor tuh udah panas, ya udah lanjut gas aja. Iya dong. Ya, lu jangan tahan-tahan. Iya dong. Jadi gue dalam 3 tahun ini gue ngerekap nih. Oh gue begini kalau begini. Oh ya Berarti kalau setiap tahun itu selalu kamu review ya iya dong. hasilnya. Iya dong review. Dan gue tahun ini gue bilangnya it's a magical 2023. Oh, Masya Allah. Dan memang benar. Luar biasa. Dari awal gue bilangnya itu Iya. magical bener. Ya, kita juga appreciate banget sih. Kita Iya. ceder gitu. Wih gila gitu Mas ya kan. Omset Dibilang setahun ajaib udah tuh tembus ajaib. dalam Iya. waktu beberapa bulan gitu Ini kan. baru awal tahun ya, pasti dibilang Ini baru ini awal tahun. Gila, kan. gila. Tapi ngomong-ngomong ya Andre, ngomong-ngomong soal tim. Seberapa besar pengaruh tim itu atau agensi ini buat Andre? Artinya Tim. lu punya wadah nih, kita ngomong ya kita wadah kita lah di Gini. Infinite misal gitu. Gua nggak menilai tim leader yang di atas gue. Iya. oke. Tapi bagaimana gue sama tim gue. How to be a leader. Ya, leader itu tempat bertanya. Mm-mm. Leader itu tempat curhat. Oke. Mm, Leader itu harus serba bisa. Oke. Oke. Leader itu ibaratnya harus bisa support Oke. Mm, gitu ya. Dan gue belajar satu persatu itu dan gue harus bisa. Kapan aja ibaratnya tim gue butuh, gue harus ada. Hmm. Gitu. Jadi apapun yang tim gue tanya, gue harus bisa jawab tanpa gue harus tanya lagi sama orang lain. Hmm. Oke. Jadi gue harus, jadi sini gue harus bener-bener jadi seorang yang paket komplit. Baik itu dari segi produk, ketentuan, segala macam. Semuanya ini gue harus jadi, harus jadi buku nih gue nih. Mm-mm. Jadi pas begitu ditanya harus jadi Google gue. Ini gimana, Gitu. Lo langsung Bisa- jawabnya tong. Bisa dibilang dia ini polis berjalannya Ah. untuk Nah ultimate itu, ya. itu tim gue bilangnya begitu. Iya. Ini produk berjalan nih, modul berjalan nih katanya. Ini polis berjalan nih gitu. Jadi memang kita harus membuat diri kita itu berkualitas. Iya, tadi Baik makanya. itu di hadapan tim atau mungkin di hadapan customer juga. Customer. Karena apa? Betul. Customer itu itu. menunjukkan profesionalitas kita gitu. Iya, jadi kalau seumpamanya orang mau ikut nih asuransi sama kita nih. Kalau oh iya, kitanya ragu-ragu, kalau kita lu gimana ya Bu? Nanti ya Bu saya tanya dulu atasan saya ya gitu. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak nggak bisa. jadi closing. Nggak Closing. jadi. Udah lu kesempatan itu ya lu Udah harus hilang. garap. Hilang, Gaskeun. hilang. Kalau gua nggak bisa. Kalau gua dia tanya langsung jawab. Kalaupun ibaratnya bingung mana yang nih kira-kira yang mendekati nih. Menurut gue yang masuk akal.
kita jawab juga nggak boleh asal-asalan loh. Kalau lu kita nggak tahu, tapi kita mau kelihatan pinter, nggak boleh asal-asalan. Mana yang paling masuk akal nih menurut lu? Gitu loh. Jadi yang paling masuk akal, oh ini iya, tapi harusnya begini sih bu, gini gitu. Orang tuh kalau ngelihat kita aja deh, kita kalau mau beli barang, ngelihat marketingnya ibaratnya pinter, bisa jawab semuanya, kita happy loh beli produk. Dan satu ya, gue sering bilang jangan pernah kita di depan nasabah atau ke nasabah itu kita minta tolong, Nah, itu mohon-mohon, jangan. Kita harus punya harga diri dong, Ya. kita harus punya pride. Jadi maksud gue bikin nasabah itu beli tuh karena memang Kebutuhan. butuh. Kita touch lah gitu Ah. maksudnya. Jadi kita harus gali dulu. harus gali dan kita harus buka mindsetnya mereka. Itu paling penting, mindsetnya. Nasabah kalau nolak mah udah pernah gue ditolak. Terus gue buka mindsetnya closing 200 juta. Pernah gue ditolak lagi sama tim gue nih. Gue ngomong lagi closing 250 juta. Tahun 2021 tim gue ada yang dua orangan lah yang MDRT. Itu gue ada yang gue bantu gitu. Jadi dan gue happy. Iya. Dan gue happy, ya udah MDRT rezekinya dia lah, gue yang penting mana gue makan. Karena Gitu. seorang leader itu. Dan kita nggak boleh hitungan loh jadi Iya, leader. iya, Nggak betul. boleh, jangan. Iya. Nggak boleh. Lu Benar. kalau full Kita memang jangan hitung-hitungan nah, maksudnya. lu kalau Harus- memang lu mau bantuin tim lu, ya lu Ya bantuin udah, dengan kali sepenuh lah hati. gitu maksudnya. Benar. Ya, Jadi lu nggak boleh keikhlasan hitungan. kita pasti berbuah Gitu. lah pasti. Dan intinya rezeki mah udah ada yang ngatur. Iya. benar. Gitu. Jadi kita percaya itu dulu deh. Nah, gitu jadi ya. kalau menurut gue kalau pandangan gue sebagai leader ke tim gue, leader tuh harus kayak begitu. Jadi mereka tuh pasti akan nyaman. Nah begitupun juga kita berarti mengerucut ke atasnya ya. Gitu. Oke. Andre, ini kan pada waktu kita kick off kemarin, kita kan sempat muterin video nih. Boleh ya kita review sebentar ya videonya pada waktu itu. Nah ini jadi penyemangat sebenarnya. Iya, ini salah ini satu loh gitu penyemangatnya maksudnya, ya. Semangatnya tuh Bener sebenarnya gak di sini loh, sih? maksudnya Iya. atau kayaknya dari cerita panjang tadi ya dari awal sampai akhir kayaknya yang jadi spiritnya. Salah satunya salah itu ya. satu spiritnya. Salah satu spirit terbesarnya ya. Ya kan? Iyalah siapa lagi itu yang gue Siapa punya. lagi gitu ya, penyemangat hidup istilahnya gitu ya. Oke, kita tonton dulu ya videonya ya. Boleh. Assalamualaikum papi, gimana kabarnya? Udah sampai ya? Aku cuma mau bilang terima kasih udah berjuang untuk aku dan terima kasih udah ngurusin aku dari bayi. Kangen banget sama papi. Pulangnya kapan papi? Kata papi hari Kamis ya. Dadah papi, I love you. Mau tidur dulu ya. Soalnya besok mau field trip. Dadah. Aduh. Gue jadi gimana gitu ya. Gimana sih? Gue di berkaca-kaca beneran serius. Gue jadi inget anak gue juga. Jadi ya rasanya buat semua bapak lah gitu ya. Jadi mungkin salah satunya ini jadi spirit kita. Anak ya. Kita harus Gue bisa ya. gitu. Kalau ngomongin dia ya, ini kebetulan dia ikut kesini ikut. Cuman dia lagi jalan-jalan. Kalau ngomongin dia ya, gue tuh kalau lihat video ini tuh gue kalau tengah, jadi gue tuh kerjaannya tuh kalau sholat sekarang gue di titik tuh gue kalau berdoa tuh gue nangis gitu ya. Jadi nangis. Gue kadang ngelihat anak gue tidur gitu ya. Kadang gue mikir gue cuma kasihan gitu. Ya ampun kasihan banget sih, maksudnya lu anak gue udah banyak melalui banyak hal nih. Kehidupannya. Udah berat gitu. Jadi gue tuh kalau ngelihat apalagi gue kan posting tuh di Instagram gue ya. Gitu ya. Jadi gue ngelihat gue kadang posting lagi itu tuh gue lagi nangis tuh yang tengah malam gue posting video anak gue itu gue lagi nangis tuh. Jadi gue itu nggak ada yang ibaratnya jadi anak gue itu dia tuh kelemahan gue. Kelemahan gue tuh anak gue doang. Tapi dia juga kekuatan gue juga. Iya, benar banget. Jadi ini anak nih bawa rezeki buat gue itu. Ya. Jadi bawa keberkahan. Hidup gue tuh jauh lebih tenang. Hidup gue tuh jauh lebih baik karena dia.
kayaknya hidup lu lebih punya tujuan. Ya hidup gue punya tujuan tuh cuman karena dia gitu. Jadi mungkin anak gue ikut gue tuh bukan tanpa alasan, Tuhan udah mengatur itu semua. Ya. Gitu ya. Karena Tuhan memang udah hadiahkan anak itu tuh, Allah itu udah beri dia itu ke gue itu memang cuma buat gue. Gitu. Jadi siapapun ibaratnya yang nggak ada yang bisa nyakitin dia. Kasar gitu. Nggak ada yang bisa nyakitin dia. Jadi gue pelindungnya udah nih. Sampai gue tuh di titik gue sekarang berdoa sama yang di atas. Karena kita namanya umur kita nggak tahu ya. Betul. Karena saking gue tuh nggak percaya anakku tuh dipegang sama orang lain, gue nggak mau. Gitu. Gue sampai berdoa tuh kayak gini. Gue cuma minta ya Allah, kalau boleh aku minta kasih umurku 35 tahun lagi aja. Minimal ibaratnya sampai umur inilah, sampai anakku udah punya anak, udah punya istri, gue tahu anak gue dikasih ke siapa gitu ya. Kehidupannya bahagia gitu. Iya. Itu kalau boleh ya Allah gitu. Gue itu boleh kalau boleh ya Tuhan ya. Umur 35 tahun lagi aja dari sekarang. Atau mungkin 30 lah masih cukup lah gitu. Anak gue ibaratnya pasti mungkin udah married gitu. Iya. Yang penting gue udah tahu pada saat gue udah nggak ada, anak gue hidup sama siapa, dia kerja sama siapa gitu. Iya. Anak-anaknya siapa gitu. Iya. Jadi ibaratnya gue ninggalin dia itu nggak sebatang kara gitu loh. Meskipun gue tahu ada nyokapnya, ada keluarganya yang lain gitu. Tapi paling nggak gue memastikan dia tuh udah punya kehidupan sendiri yang dia ciptakan sama seperti gue menciptakan kebahagiaan gue sendiri. Iya. Karena masa kecil gue yang nggak baik gitu. Iya. Gitu. Jadi pikiran gue tuh sekarang permintaan. Jadi apa yang gue cari sekarang ini bukan dunia sebenarnya. Gue cari tuh sekarang tuh akhirat. Mempersiapkan ibaratnya nanti. Sewaktu-waktu. Ya sewaktu-waktu amit-amit ya. Jangan cepet-cepet juga gue gak mau. Gue mintanya 35 tahun. Tapi ya, ibaratnya untuk 35 tahun waktunya cepet loh. Iya. Iya. Betul. Emang. Untuk saat ini memang hitungannya cepet banget. Dan gue itu memang hidup gue tuh fokusnya tuh udah ke akhirat. Dunia itu udah nomor 2 dan kesekian lah. 3 mungkin. Akhirat, anak gue sama dunia lah. Itu udah pasti ngikutin lah. Gak mungkin. Gue tuh percaya sekarang punya keyakinan bahwa semua rezeki itu udah ditakar lah. Pasti. Jadi jangan pernah khawatir akan rezeki esok hari. Iya. Lu sekarang punya masalah keuangan, lu punya masalah apa? Besok pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin. Selagi Yang penting lu lu minta. action. Cuman sekali-sekali gue tuh pernah, gue selalu bilang, kalau gue berdoa, gue nggak pernah ada satu kalanya gue berdoa itu gue nggak pernah minta. Tapi gue cuma bersyukur dan bersyukur. Karena kalau bersyukur nikmatnya ditambah gitu. Iya, bener. Makanya kadang orang tuh konsep gue tuh salah dulu. Gue tuh cuma minta nuntut gitu. Tapi Kayak kita lah dia. Nuntut gue pengen ini, gue pengen itu, gue Iya. pengen itu. Tapi kalau lu ibaratnya bersyukur, makasih. Cukup kok. Tuh. Ini pelajaran berharga. Ilmu banget. baru ya. Iya. Ini pelajaran berharga banget Iya. gitu. Jadi artinya kadang kita sukanya nuntut tapi lupa bersyukur. Iya. Iya. Syukur gue dulu pada saat pernah gue cuma dapat misalkan gue komisian dari sini nih ya. Berapa nih gitu. Dapat cuma 1 jutaan. Itu gue bener-bener gue sekarang udah di titik gue sampai nangis sujud syukur gue. Dulu gue mengecilkan uang. Sekarang gue menganggap uang sepeser apapun itu gue syukuri. Iya. Itu yang sebetulnya lebih Jadi lebih nikmat. bikin akhirnya gue tuh kerja Akhirnya. juga tenang. Iya. Ibaratnya nyaman ya. nyaman. Hidup gue ibaratnya ya udahlah nggak ngerasa kekurangan meskipun ya udah mungkin ya memang tinggi karena memang sebetulnya Kalau kita ngomong cukup ya kalau cara kurang terus. cara orang Iya. menikmati hidup Benar. healing mungkin orang tuh pada pergi ke luar negeri Bali enggak kalau gue cara menikmati hidup gue itu dengan bersyukur. That enough. Iya. Cukup. Nah, Ini ini pesan Pesan dan kesannya untuk iDream Warrior ya. Artinya untuk ini- teman-teman iDream. Ini kan jadi rumah ya rumah lu Kehidupan. juga gitu. Iya. Iya kan? Karena saya juga begitu. Saya ya ini rumah gua. Iya, gitu, Mas. rumah Sama gede lu, kita. gitu, Mas. Rumah Iya. kita lah gitu Mas. Jadi apa sih pesan buat teman-teman lah yang di sana buat yang baru-baru atau mungkin bahkan yang baru mau mulai merintis gitu Mas. Baru mulai masuk ke bisnis kita atau ke rumah kita ini gitu. Oke, gini, kalau teman-teman join di sini ya, di iDream Warrior ini, Infinite Dream Group, ada banyak tuh. Iya. Kalian itu nggak salah tempat. Bener yang gue bilang, kalau kita direkrut orang, lihat dulu siapa yang merekrut kita, Iya. seberapa besar timnya mereka, seberapa besar euforia mereka untuk bikin kita bisa maju. Hmm. Di sini tuh gue banyak lihat tuh banyak orang sukses gitu ya.
si apa namanya Ko Yusuf sendiri ibaratnya gue jadiin dia oh ya nih keren nih gue harus kayak dia nih. Nah, jadi gue jadi patokan nih Pak Yusuf Gunawan, Iya. si Ko Harjuniko. Iya. Kalau panggilan sayang gue Ko Jungko. Jungko. Ko Jungko, oh ya si Ko Jungko kayak begini, oh gue ya nih Yusuf Gunawan, Harjuniko. Gue ngelihat oh ya siapa nih ada tokoh-tokoh lain nih keren-keren nih gue bilang gitu kan. Wah, jadi intinya gini, lingkungan itu pengaruh. Dan di sini lingkungan itu positif. Positif. Dan itu gue rasain loh. Gue jatuh bangunnya bener-bener income gue tuh bener-bener murni dari sini loh. Dan di sini tuh, aduh gue ya kalau datang ke Surabaya bener-bener memang bener apa kata lu bilang kayak pulang ke rumah sendiri gue beneran. Di sana ibaratnya di Tangerang tuh ibaratnya kantor KPM kita tuh ibaratnya rumah kita memang gitu. Tapi kesini kayak lu mudik lebaran Mudik lu. lebaran lu pulang kampung lu. Lu kayak mudik lebaran pulang kampung gitu. Lu di sini nggak peduli. Lu mau produksinya banyak kayak mau produksinya dikit kayak semuanya rata. Semuanya dirangkul. Dan Like a itu family, jadi benar-benar keluarga gitu. dan itu yang gue bener-bener Karena yang memang kekeluargaannya kan terjaga banget di sini. iya, itu yang memang gue akhirnya Nyaman. iya benar. Iya kan? Nyaman gue di sini. Ya intinya kalaupun memang masuk ke sini teman-teman ya atau yang baru masuk bersyukurlah kalian udah direkrut sama Infinite Dream Group. Ya, baik itu Ultimate Dream jangan lupa. Ada Ultimate Dream. Royal ya. Ada Royal Star, ada ada- Great Success. Iya. Gitu ya, terus apa lagi tuh? Billion Ada Agency Billion gitu ya gitu. grupnya ya. Jadi Iya. kita di sini tuh diajarin tahu skema bisnisnya kayak gimana. Jadi kita tuh mau naik promosi aja nggak dipentok-pentokin nih. Iya, jadi- di sini jadi- tuh dorong-dorong, ada disundul-sundul suruh justru naik ke malah, atas. Ayo dang promosi gitu. Gitu kalau di sini tuh ibaratnya harus promosi gitu. Jadi intinya tuh di sini semuanya jelas. Gitu. Intinya tempat atau rumah yang membuat kita nyaman dan membuat kita jadi sukses. Selalu. Infinite Dream tuh, Infinite Dream Group ya, I Dream Group. Nah, Bener, jadi teman-teman. bener ada logo itu Happy Together, Success Work together. Success together. Success Together. Ya, itu bener. Susah seneng bareng-bareng. Jadi kan kita Sampai kerja Crazy sama-sama. Together juga ada. Ini obrolannya sebenarnya seru ya Mas ya, tapi karena waktunya kita- terbatas. iya, waktu Jadi, terbatas lah. Kalau kita terusin bisa 5 jam Sampai juga nanti nih. Iyalah. buka Iya, gitu ya. sampai kita buka puasa Wah, ya kan. sampai kita puasa nggak habis nih kayaknya. Nggak habis nih ngobrol sama lu. Kayaknya nggak habis lagi. ya. Gue kan orangnya demen ngobrol. Dan ngomong dia ya. Dia aja niatnya kemarin telepon gua, mau katanya briefing nih podcast. Yang dibahas masalah podcast nggak ada. Terus tapi gue teleponnya 3 jam. Jadi yang dia bahas 3 jam itu isinya cuma ketawa doang loh. Gue bingung, gue bilang lo Mel masa depan lo kayak begini doang Mel. Tuh kali kumat lagi dia. Curhat. Ini intinya curhat dan curhat Mas. Oke, jadi cukup seru dan menarik sekali ya teman-teman. Jadi banyak poin atau banyak Yang bisa kita ambil ya, hikmahnya betul. itu banyak banget yang bisa kita ambil Ya, dari kejadiannya ya, Andre ya. Benar. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil terus ya satu yang perlu kita ya harus lakukan ya bahwa sampai dengan apapun yang kita capai hari ini syukuri. Jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur. Hari ini kalian sudah pada bersyukur belum? Ya, itu. Iya, bersyukur Ya. penting. Iya, bersyukur. Oke, jadi teman-teman kita cukupkan ya Iya. waktunya gitu. Jadi kita terima kasih sekali atas Terima ya kasih teman-teman sekali sekalian. ya, Yang mungkin untuk- barangkali mau tadi pertanyaan mungkin nggak belum terjawab semuanya gitu ya atau ini ya kita bisa kopdar lah gitu maksudnya. Ya. Kayaknya sama Kan- dia Roadshow udah lagi nih. semua orang udah bisa kontak sama dia kayaknya. Iya. Jadi nanti bisa langsung kontak sama Lu minta ajarin apa gitu Andrenya sendiri kan dia, ya. Oh, dia iya. kan polis Iya. berjalan tadi Ah, bisa tanya-tanya. gue Kalau- willing kok untuk Gini, itu. Kalau di Surabaya, Polis Berjalan berjalan ada Ko Ationg. gitu kan. Kalau di Ultimate Tuh ada ada Andre. Ya Oh, kan? kok Ateong juga guru gue. Ketahuan kan? Gue nanya kalau udah kepentok nelponnya kok Ateong. Pationg. Berarti kalau ya masih tetap suhunya Ko Rasanya Ationg kita ya. tuh Tetap, itu semuanya kok Itu kok Ateong. kayak bapak kita tuh semua gitu. Enggak. Saya malam-malam gitu kadang jam 10 malam. Kok bisa telepon enggak? Kok Ateong itu dewa dari segala dewa. Wes terima kasih banyak pokoknya Ko Ationg gitu. Oke teman-teman, Oke, saya teman-teman. Kak Ros pamit undur diri. Dan Oke, kita Ipin akhiri Upin ya. kita akhiri podcast kita hari ini sampai ketemu di podcast selanjutnya. Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.